لك الحبيب روحي روحي لك الحبيب روحي سبحان ربي كملوا وابنوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, kita masih diberikan nikmat sehat, umur panjang, dan yang lebih daripada itu, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga para sahabat, para tabi'in, dan para ulama yang menjadi contoh baik kepada kita. Saudara muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali firman dari Allah Subhanahu wa taala maupun sabda Rasulullah SAW yang menekankan kita untuk selalu memperhatikan salat subuh atau salat fajar dan melarang kita dari bermalas-malasan, meremehkannya, bahkan sampai dengan meninggalkannya. Allah taala berfirman dalam A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Saudara muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa sholat subuh merupakan suatu ibadah wajib yang cukup susah untuk kita lakukan. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan masih banyak orang yang tertidur pulas, sedangkan kewajiban sholat subuh masih tetap berjalan. Terlebih lagi melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Padahal sholat subuh berjamaah di masjid memiliki keutamaan yang sangat besar. Adapun keutamaan sholat subuh tersebut adalah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, akan mendapatkan cahaya. Dari Buraidah al-Aslami, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang kedua, pahalanya dihitung sama seperti orang yang sholat sepanjang malam. Yang ketiga, amalan sholat paling sempurna. Dari Anas bin Malik yang meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya sama seperti pahala naik haji dan umrah. Rasulullah SAW bersabda, yang sempurna, sempurna, yang sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkan di wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 657. Yang kelima, sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Dapat diartikan bahwa sholat subuh memiliki arti yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya, 2 rakaat sholat subuh lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Saudara muslimin dan muslimah, adapun bahaya bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, Allah akan menenggelamkannya ke dalam neraka jahanam selama 60 tahun. Jadi, kurang dari 60 tahun jika mengikuti kehitungan di dunia, karena 1000 tahun di dunia sama seperti 1 hari di kiamat. Yang kedua, tidak ada pembatas antara muslim dan kafir. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, kafir yang nyata. Buraidah bin al-Husayb al-Aslami berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
yang artinya perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang keempat, Allah akan putuskan perjanjian dengannya. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja, maka janji Allah akan terlepas darinya. Yang keenam, meruntuhkan agamanya sendiri. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal, Nabi Muhammad SAW bersabda, inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya atau penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian keutamaan sholat subuh dan bahaya bagi orang yang meninggalkannya. Oleh karena itu, sahabat muslimin dan muslimah yang saya cintai, marilah kita hamba-hamba Allah mengerjakan sholat subuh tepat waktu dan jangan pernahlah kalian meninggalkannya. Karena salah satu amalan sholat subuh yaitu lebih baik dari dunia dan seisinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Lihat kapal berbaris rapat, tiba di Jawa mengangkut alpukat. Marilah sholat selagi sempat sebelum jiwa dijemput malaikat. Wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي يا نبي نديك جود عليا